Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kuburan Tua. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi desa yang sunyi. Sebuah cerita kuno mengalun dari bibir seorang kakek tua kepada cucu-cucunya yang duduk di sekeliling perapian. Cerita tentang kuburan tua di pinggir desa yang menyimpan harta karun dari zaman penjajahan, tetapi terkutuk oleh roh penjaga. Siapa saja yang berani menyentuh makam itu tidak akan pernah hidup tenang. Roh penjaga tidak akan membiarkan mereka lolos, ujar kakek sambil menatap serius ke arah cucu-cucunya. Kalau ada harta, kenapa nggak ada yang berani ambil, kek? Tanya salah satu cucunya penasaran. Kakek hanya menggeleng. Yang mencoba sudah banyak, tapi mereka semua menghilang atau mati dengan cara yang sangat mengerikan. Jauh dari cerita si kakek, seorang pria bernama Tarno, seorang pencuri ulung, mendengar desas-desus tentang makam itu. Tarno yang terkenal tidak percaya tahayul memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Baginya, kutukan hanyalah cara untuk menakut-nakuti orang agar tidak mengambil harta berharga itu. Warung kopi kecil itu penuh dengan asap rokok dan suara obrolan pelan. Tarno duduk di sudut, mendengarkan dengan seksama percakapan sekelompok warga desa di meja sebelah. Wajahnya dingin, tapi matanya menyala penuh minat. Aku dengar cincin emas itu besar sekali. Katanya pemiliknya dulu orang kaya dari zaman penjajahan. Bisik seorang pria tua dengan suara serak. Tapi siapa yang berani ambil? Kuburan itu dijaga oleh roh penjaga, katanya. Tambah pria lain, wajahnya pucat seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pernah ada yang coba? Apa yang terjadi? Tanya seorang pemuda dengan penasaran. Pria tua itu menatapnya tajam. Ada beberapa, tapi semuanya nggak balik. Kalaupun balik, mereka jadi gila. Malam-malam mereka teriak-teriak seperti melihat sesuatu, sampai akhirnya mati mengenaskan. Suasana di warung mendadak hening. Hanya bunyi sendok yang mengaduk kopi terdengar samar. Tarno tertawa kecil, memecahkan kesunyian. Harta terkutuk. Roh penjaga, omong kosong. Kalau ada harta karun sebesar itu, kalian semua terlalu pengecut untuk mengambilnya. Pria tua itu mengalihkan pandangannya kepada Tarno. Kau boleh meremehkan, nak, tapi jika kau berani melangkah ke sana, jangan berharap kembali dengan selamat. Roh penjaga tidak kenal ampun. Tarno menyeringai, mengabaikan peringatan itu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kalau aku kembali membawa cincinnya, kalian semua harus traktir aku kopi sebulan penuh. Pemilik warung, seorang wanita paruh baya yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. Mas Tarno, jangan main-main. Ada alasan kenapa tempat itu dibiarkan begitu saja. Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Tarno berdiri, menaruh uang untuk kopinya di meja, lalu menatap mereka dengan penuh keyakinan. Tenang saja, aku ini orang yang realistis. Kalau ada harta, aku ambil. Kalau nggak ada, aku balik. Simple. Malam itu, bulan bersinar pucat di atas hujan yang lebat. Tarno dengan sekop, senter, dan tas besar di punggungnya berjalan menuju makam tua di tengah hutan. Suara angin menggoyangkan dedaunan, menciptakan bisikan lirih yang hampir seperti suara manusia. Berbaliklah. Suara samar terdengar, membuat langkah Tarno berhenti sejenak.
Dia menoleh ke kanan dan kiri hanya untuk menemukan kegelapan. "Ah, cuma angin," gumamnya sambil melanjutkan langkahnya. Makin mendekati lokasi, suasana semakin aneh. Pohon-pohon besar tampak seperti sosok tinggi yang mengintai, dan akar-akar pohon menjalar seperti tangan yang ingin mencengkram. Bau anyir samar tercium di udara, membuat Tarno mengernyit. Ketika sampai di makam itu, pemandangan yang ia lihat tidak jauh berbeda dari cerita orang-orang. Sebuah makam besar dikelilingi oleh batu-batu nisan kecil yang tampak usang. Lumut hijau menutupi sebagian besar nisan, dan sebuah pohon besar dengan akar mencengkeram tanah berdiri di tengah-tengah makam itu, seperti penjaga abadi. "Aku akan kaya," gumamnya, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai merayap di pikirannya. Dia mulai menggali tanah di depan makam besar itu. Suara sekop yang menghantam tanah menggema di malam yang sunyi. "Tinggalkan pergi." Suara lirih terdengar lagi, kali ini jelas di telinga Tarno. Dia menghentikan gerakannya sejenak, menoleh ke sekeliling dengan senter di tangan. "Siapa di sana?" teriaknya, mencoba terlihat berani, tapi hanya suara jangkrik yang menjawab. Tarno menggeleng, kembali fokus menggali. Tapi semakin dalam dia menggali, semakin berat skopnya terasa, seolah-olah tanah itu melawan. Saat dia mencangkul lebih dalam, hawa dingin masuk ke tulang, dan bisikan aneh terdengar semakin dekat. Tarno mencoba mengabaikan semuanya, membujuk dirinya bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan dan suasana malam. Akhirnya ujung sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Dengan semangat, Tarno menggali lebih cepat hingga sebuah peti kayu tua muncul. Kayu itu sudah rapuh, tapi ukiran kuno terlihat samar di permukaannya. "Ini dia," bisiknya penuh antusias. Dia membuka peti itu perlahan, dan di dalamnya terdapat cincin emas besar yang memancarkan kilauan, meski di bawah cahaya senter yang redup. Namun saat tangannya meraih cincin itu, suara geraman terdengar di belakangnya. Dia menoleh, dan samar-samar dia melihat sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala berdiri di antara pepohonan. "Serahkan kembali!" Tarno menelan ludah, tapi rasa tamaknya lebih kuat dari ketakutannya. "Aku tidak percaya tahayul," katanya sambil memasukkan cincin itu ke dalam tasnya dan berlari meninggalkan makam. Tapi langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Bisikan dan erangan mengerikan terus mengejarnya, seolah-olah malam itu hidup dan berusaha menangkapnya. "Sialan, ini cuma sugesti," teriaknya, mencoba menguatkan diri sambil terus berlari menuju jalan keluar hutan. Namun dia tidak sadar bahwa roh penjaga makam telah menancapkan tatapan maut padanya, menunggu waktu untuk membalas dendam. Cahaya bulan menyorot samar ke area makam, membuat suasana semakin mencekam. Tarno yang sudah menggali selama beberapa jam mulai kehabisan tenaga. Keringat membasahi wajahnya, bercampur dengan debu dan tanah. Namun ketika ujung sekopnya kembali menghantam sesuatu yang keras, seluruh rasa lelah itu lenyap seketika. "Akhirnya!" serunya, napasnya terengah-engah. Dengan penuh semangat, dia membersihkan tanah di sekitar benda itu hingga terlihat jelas sebuah peti kayu tua. Peti itu penuh dengan ukiran aneh, pola melingkar yang tampak seperti simbol kuno. Kayunya sudah lapuk, namun ada sesuatu yang tampak memancarkan aura menyeramkan darinya. Tarno menatap peti itu dengan rasa ingin tahu bercampur takut. "Ah, cuma peti biasa. Harta karunnya pasti di dalam," bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Dia mengusap kedua tangannya, mencoba menghilangkan rasa gemetar sebelum menarik penutup peti yang hampir rapuh itu. Kayu tua itu mengeluarkan bunyi krek pelan, seperti suara erangan saat terbuka. Tarno menyorotkan senter ke dalam peti. Matanya melebar ketika melihat sebuah cincin emas besar yang berkilauan, meskipun cahaya senter hampir redup.
Ukiran pada cincinnya tampak mewah dengan pola yang menyerupai ular melingkar, mencengkram batu permata merah pada tengahnya. Harta karun ini akhirnya jadi milikku, gumam Tarno dengan mata berbinar. Tangannya gemetar saat mengambil cincin itu, seolah-olah cincin itu memiliki daya tarik magis yang tak bisa dia lawan. Namun ketika cincinnya terangkat dari peti, udara mendadak berubah. Angin dingin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan, dan suara seperti rintihan terdengar dari kejauhan. Hahaha, suara angin saja, kata Tarno, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Dia memasukkan cincin itu ke dalam tasnya dengan cepat. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, suara gemuruh kecil terdengar dari tanah di sekitarnya. Jangan! Suara itu serak, dalam, dan terdengar tepat di telinganya. Tarno berhenti, tubuhnya membeku. Dia menoleh ke kanan dan kiri dengan senter, namun tidak ada siapapun. Siapa itu? Teriaknya. Mencoba terdengar tegas meskipun suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergoyang. Ini cuma imajinasiku, gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengatur napas dan memulai langkah cepat menjauhi makam. Tapi baru beberapa langkah, suara gemuruh itu kembali. Kali ini lebih keras, seperti berasal dari bawah tanah. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang liar, dan dari arah belakangnya suara langkah berat mulai terdengar. Serahkan kembali. Tarno berhenti menelan ludah. Dia menoleh dengan senter, dan kali ini dia melihat sesuatu. Sebuah bayangan besar muncul di antara pohon-pohon. Sosok itu tinggi, mungkin setinggi 2 meter lebih, dengan tubuh kekar yang dipenuhi bulu. Wajahnya tidak jelas, namun 2 mata merah menyala memandang lurus ke arah Tarno. Apa-apaan ini? Tarno tergagap, keringat dingin mengalir dari dahinya. Serahkan kembali. Suara bergema, berat, dan terdengar seperti campuran beberapa suara sekaligus. Tarno panik. Aku gak takut sama kamu, teriaknya dengan nada putus asa. Meskipun kakinya mulai gemetar, dia meraih tasnya erat dan mulai berlari ke arah jalan pulang. Namun tanah di bawahnya terasa berat, seperti mencoba menahan setiap langkahnya. Dia terjatuh beberapa kali, tapi terus memaksa dirinya bangkit. Suara gemuruh dan rintihan terus mengikutinya. Pergi, jangan ganggu aku, teriaknya sambil berlari tanpa menoleh ke belakang. Sampai di batas hutan, suara-suara itu perlahan mereda. Namun angin dingin masih terasa menusuk tulang. Tarno berhenti sejenak untuk mengatur napas, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah efek dari kelelahan dan suasana mencekam. Aku pasti terlalu lelah, ini cuma halusinasi, katanya sambil menyeka keringat di wajahnya. Dia membuka tasnya melihat cincin itu sekali lagi. Bagaimanapun, cincin ini akan membuatku kaya. Semua ini akan terbayar, ujarnya dengan senyum tipis, mencoba menenangkan dirinya. Namun jauh di dalam hutan, sosok bayangan besar itu masih berdiri mengawasinya. Mata merahnya menyala tajam dan dari mulutnya terdengar geraman rendah yang sangat menyeramkan. Tarno tiba di rumah dengan napas tersengal. Kegelapan malam terasa lebih pekat daripada biasanya, seolah-olah memburu langkahnya yang sangat tergesa. Setelah mengunci pintu dengan hati-hati, dia meletakkan tas di atas meja kayu kecil di ruangan tengah. Cincinnya dikeluarkan dan diletakkan di depan lampu meja yang redup. Kilauan permata merahnya tampak semakin hidup, seolah-olah memancarkan cahaya sendiri. Ini cuma cincin biasa, katanya lebih kepada dirinya sendiri. Tangannya bergetar saat mengusap wajah yang basah oleh keringat dingin. Apa yang terjadi tadi itu cuma kebetulan. Aku terlalu lelah, itu saja. Dia mencoba menenangkan dirinya dengan menyalakan televisi. Suara tayangan berita memenuhi ruangan, namun pikiran Tarno terus melayang kembali ke bayangan besar yang dilihatnya di hutan. Bayangan itu
tidak nyata. Aku pasti terlalu paranoid. Dia meneguk segelas air, berusaha menghilangkan rasa kering di tenggorokannya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar rumahnya. Pelan tetapi jelas, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumahnya. Tarno menghentikan gerakannya. Telinganya fokus mendengar. Langkah itu terhenti sesaat, lalu bergerak lagi, semakin dekat ke jendela di ruang tengah. "Siapa di luar?" seru Tarno, mencoba terdengar berani. Dia bangkit dan melangkah ke jendela, menarik tirai sedikit untuk mengintip. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan yang menyelimuti halaman kecilnya. Namun, saat dia hendak menutup tirai, matanya menangkap sesuatu. Jauh di ujung jalan, berdiri bayangan besar yang tidak bergerak. Matanya memerah seperti bara api, menatap lurus ke arahnya. Jantung Tarno berdegup kencang. Dia cepat-cepat menutup tirai dan mundur ke belakang. "Itu cuma ilusi, katanya. Tapi suaranya terdengar lebih seperti bisikan ketakutan. "Kembalikan!" Suara serak itu muncul begitu dekat, seolah-olah seseorang berbisik langsung di telinganya. Tarno terlonjak, matanya liar mencari sumber suara. "Tidak mungkin, aku sudah di rumah, ini aman," katanya keras-keras, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia berlari ke pintu depan, memastikan kuncinya masih terpasang. Dengan tergesa, dia menutup semua jendela dan mengunci pintu-pintu lainnya. Namun, suara langkah itu kini terdengar di dalam rumah, menyusuri lantai kayu dengan gemersik yang perlahan semakin mendekat. Tidak mungkin. Tarno memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Lampu di ruang tengah mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan menyeramkan yang menari di dinding. Suara seperti kuku mencakar dinding terdengar, menggores perlahan namun terus-menerus. Tarno menatap ke arah dinding ruang tengah dengan mata membelalak. Dan tiba-tiba goresan-goresan itu muncul secara nyata, menciptakan bekas panjang yang dalam. "Berhenti! Siapapun kau, pergilah!" Tarno berteriak, nadanya penuh panik. Suara kuku mencakar itu berhenti, tetapi kini ada sesuatu yang lain. Suara napas berat dan kasar terdengar di belakangnya, sangat dekat. "Pencuri!" Suara itu menggelegar, mengguncang seluruh ruangan. Lampu padam total, meninggalkan Tarno dalam kegelapan yang pekat. Dia terengah-engah, tangannya meraba-raba meja, mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Namun, sebelum dia menemukan apapun, pintu kamar terbuka dengan keras, seolah ditendang oleh sesuatu yang sangat kuat. Dalam kegelapan itu, dua mata merah menyala muncul di ambang pintu. Sosok besar dengan tubuh kekar berdiri di sana, hampir memenuhi seluruh bingkai pintu. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan, tetapi auranya memancarkan kebencian yang sangat mendalam. Kau siapa?" Tarno tergagap, tubuhnya gemetar tidak terkendali. "Serahkan kembali!" Suara itu terdengar berat dan dalam, bergema seperti berasal dari kedalaman bumi. Tarno mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Sosok itu mulai melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderak. "Pergi, aku tidak mengambil apapun darimu." Tarno memohon, namun suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak berhenti. Ketika jaraknya hanya beberapa meter darinya, sosok itu mengangkat tangannya yang besar dan kasar, seolah-olah hendak mencengkeram Tarno. "Tidak, jangan!" Tarno berteriak, lalu semuanya menjadi gelap. Tubuhnya limbung dan dia jatuh ke lantai, kehilangan kesadaran. Ketika Tarno membuka matanya keesokan paginya, dia mendapati dirinya terbaring di lantai ruang tengah. Kepala terasa berat seperti dihantam sesuatu. Dia memaksa dirinya bangkit sambil memegangi dahi. "Cincin itu," gumamnya, mengingat malam sebelumnya. Pandangannya segera beralih ke meja, tempat dia meletakkan cincin emas bermata merah yang diambil dari makam. Tarno berdiri dengan panik, matanya menyapu ruangan.
Kemana perginya? Tidak mungkin menghilang begitu saja, serunya. Dia memeriksa di bawah meja, di sudut-sudut ruangan, bahkan tasnya. Tetapi cincin itu benar-benar lenyap. Ketika dia hendak menyerah, matanya menangkap sesuatu di tangan kanannya. Ada bekas luka bakar berbentuk cincin yang melingkar di jarinya, memerah seperti baru saja terbakar. Apa-apaan ini? Tarno mencoba menggosok bekas itu, tetapi rasanya nyeri yang luar biasa membuatnya menjerit. Dia terjatuh ke kursi, mengelus tangan kanannya dengan hati-hati. Tidak mungkin ini terjadi karena cincin itu, bisiknya dengan napas tersengal. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bayangan aneh mulai muncul di rumahnya. Di cermin kamar mandi, dia melihat sosok hitam besar berdiri di belakangnya. Namun ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Ini cuma halusinasi, aku cuma kelelahan, katanya berulang-ulang untuk menenangkan diri meskipun tubuhnya terus gemetar. Di malam hari, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, berputar-putar di sekitar rumahnya. Kadang-kadang langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. "Siapa itu?" teriaknya suatu malam, setelah suara itu terdengar lebih keras dari biasanya. Tidak ada jawaban, tetapi pintu kamarnya berderit pelan, seperti seseorang sedang membukanya. Tarno meraih pisau dapur dari bawah bantal, berjaga-jaga. Tetapi pintu berhenti bergerak, tetap setengah terbuka. Dia mencoba mengatur napas, tetapi tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinganya. "Kembalikan!" Pisau di tangannya terjatuh ke lantai. Tidak, ini tidak nyata," dia berbisik. Matanya menatap liar ke sekeliling kamar. Namun teror itu tidak berhenti. Suatu malam dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia membawa cincin itu yang entah bagaimana kembali ke mejanya, ke sebuah sungai besar di luar desa. Dengan tangan gemetar, dia melempar cincin itu ke dalam air. Permukaan sungai beriak, cincin itu tenggelam ke dasar. "Habis perkara," gumamnya, menarik napas panjang. Namun ketika dia pulang, cincin itu sudah ada di meja ruang tengah, bersih tanpa setetes air pun. Bagaimana bisa?" teriak Tarno, melemparkan meja itu hingga terbalik. Dia mencoba membakar cincin itu, tetapi api tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Keputusasaan membuat Tarno mendatangi Pak Darman, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana. Pak Darman mendengarkan ceritanya dengan ekspresi serius. Wajahnya berubah suram ketika Tarno selesai bicara. "Kamu sudah melanggar batas yang tidak seharusnya dilanggar, Nak. Roh penjaga makam itu tidak akan pernah berhenti mengejarmu," ucap Pak Darman. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong bantu saya," Tarno memohon dengan suara serak. Pak Darman menggeleng perlahan. Tidak ada cara yang bisa membantu. Satu-satunya cara adalah mengembalikan cincin itu ke tempatnya semula. Tapi itu saja tidak cukup. Kamu harus meminta maaf kepada roh penjaga makam itu. Jika tidak..." Pak Darman terdiam, tetapi matanya yang penuh rasa takut sudah mengatakan semuanya. Tarno menunduk, wajahnya pucat. "Kalau begitu, saya akan melakukannya. Saya akan mengembalikan cincin itu, Pak. Saya tidak mau hidup seperti ini lagi." Pak Darman menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kalau begitu, berangkatlah malam ini. Jangan ditunda. Jangan sampai menunggu mereka datang lagi untuk mengambilmu sendiri." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Tarno meremang. Dia tahu waktunya semakin sedikit.
Malam itu, Tarno berdiri di depan makam tua yang telah ia rusak sebelumnya. Kakinya gemetar, tangan yang memegang skop terasa dingin dan berkeringat. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan pohon bergesekan seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Sarang burung hantu terdengar memecah kesunyian, mengiringi langkah berat Tarno yang mendekati makam. Aku harus mengembalikannya, aku harus melakukannya, bisiknya kepada diri sendiri, seolah meyakinkan hati yang hampir ciut. Langkahnya terhenti di depan lubang yang telah ia gali beberapa malam lalu. Tanahnya masih berantakan, seperti luka terbuka di permukaan bumi. Di bawah cahaya bulan, bayangan pepohonan di sekitarnya menciptakan siluet menyeramkan yang seperti mengintip setiap gerakannya. Dengan perlahan, Tarno berlutut dan mulai menggali lagi. Kali ini untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil. Saat sekop pertama menyentuh tanah, suara berat dan serak terdengar di belakangnya. "Kau kembali." Tarno membeku, tubuhnya terasa dingin, bahkan lebih dingin daripada angin malam yang menusuk tulangnya. Perlahan ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Itu hanya imajinasi, hanya angin. Gumamnya pelan, berusaha mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang mulai menguasai. Namun tangannya tetap gemetar saat melanjutkan menggali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, peti kayu tua itu kembali terlihat. Tarno menarik napas dalam-dalam, lalu membuka penutup peti dengan hati-hati. Di dalamnya, ruang kosong tempat cincin itu dulu berada tampak menantinya. Ia mengeluarkan cincin emas dari kantongnya dan memegangnya erat. "Aku minta maaf, aku tidak tahu ini milikmu. Tolong, bebaskan aku," katanya dengan suara gemetar. Air matanya mengalir saat ia meletakkan cincin itu kembali ke dalam peti. Namun ketika ia hendak menutup peti, suara berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan dekat. "Permintaan maafmu tidak cukup, pencuri." Tarno tersentak mundur. Dari bayangan di belakangnya, sesosok tinggi besar perlahan muncul. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya hitam legam seperti arang, dengan mata merah menyala dan mulut penuh taring tajam. Makhluk itu berdiri dengan kepala hampir menyentuh cabang pohon. Tubuhnya besar seperti raksasa. Tidak, aku sudah mengembalikannya. Aku sudah minta maaf," teriak Tarno berlutut sambil menangis. Makhluk itu mendekat dengan langkah berat. Setiap gerakannya membuat tanah di sekitarnya bergetar. "Kau telah mengganggu ketenangan, bukan hanya mencuri. Kau telah melanggar batas yang tidak boleh disentuh." Tarno berusaha bangkit dan melarikan diri, tetapi tanah di bawahnya terasa seperti mencengkeram kakinya. Ia berteriak panik, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia meronta, semakin kuat cengkraman itu. "Tolong, jangan, aku tidak akan melakukannya lagi." Tarno memohon dengan putus asa. Air matanya bercucuran. Makhluk itu menunduk, menatapnya dengan mata merah yang menyala-nyala. "Kutukan ini tidak dapat dihapus begitu saja. Kau akan menjadi pelajaran untuk yang lain." Tangan besar dan kasar makhluk itu meraih kaki Tarno, menariknya dengan kekuatan yang tidak dapat dilawan. Tarno berteriak keras, suaranya memecah malam yang dingin. Tubuhnya perlahan ditarik ke dalam tanah, seolah bumi itu sendiri memakannya hidup-hidup. "Jangan, tolong aku," jerit Tarno dengan suara yang semakin lemah. Hanya suara makhluk itu yang terdengar, bergema seperti lonceng kematian. "Bersiaplah untuk membayar."
Saat tubuh Tarno menghilang sepenuhnya ke dalam tanah, hutan kembali sunyi. Hanya sekop dan tas lusuhnya yang tertinggal di dekat makam, seolah menjadi saksi bisu dari apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, seorang petani yang melintas di area itu menemukan sekop dan tas Tarno. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pria itu, hanya jejak langkah yang berakhir di dekat makam. Berita tentang hilangnya Tarno menyebar dengan cepat di desa. Pak Darman, tetua desa, hanya menggeleng pelan saat mendengar cerita itu. Dia sudah diperingatkan, tetapi keserakahan memang sulit dilawan. Ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Cerita ini menjadi legenda di desa itu, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengganggu makam tua. Penduduk desa tahu harta yang terkubur di sana mungkin menggiurkan, tetapi kutukan yang menyertainya lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.